Diabetes mellitus merupakan kondisi di mana terjadinya penurunan kadar insulin dalam tubuh. Insulin adalah hormon yang dibentuk oleh pankreas, berfungsi untuk memecahkan gula darah dan mengubahnya menjadi energi. Bila tubuh tidak dapat memproduksi cukup insulin, maka kadar gula dalam darah akan meningkat. Diabetes mellitus adalah penyakit endokrin yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah di atas normal dan tingginya kadar gula dalam urin akibat terganggunya produksi hormon insulin oleh pankreas. Diabetes mellitus tipe 2 disebabkan kegagalan relatif sel beta dan resistensi insulin sehingga turunnya kemampuan insulin untuk merangsang glukosa dan untuk menghambat produksi glukosa di hati. Ada dua tipe diabetes mellitus, yaitu tipe 1 merupakan insulin dependent DM atau diabetes juvenil. Kondisi ini biasanya timbul pada usia muda dan membutuhkan injeksi insulin secara teratur. Tipe 2 merupakan non-insulin dependent DM atau timbul pada usia dewasa. Biasanya terjadi pada usia di atas 40 tahun dan dapat diobati dengan preparat lain, tidak tergantung pada injeksi. Screening resep adalah salah satu bagian pelayanan yang berasal dari kefarmasian di apotek atau rumah sakit yang berfungsi untuk mengurangi kesalahan saat memberikan obat kepada pasien. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pengobatan kepada penderita penyakit. Anda harus tahu bahwa resep yang diberikan oleh dokter terhadap pasien harus diperiksa terlebih dahulu. Apalagi saat ini ada banyak jenis obat yang bisa diberikan kepada pasien. Screening seperti ini dilakukan oleh apoteker setelah pasien menerima hasil diagnosa dari dokter. Prosedur yang diterapkan pada saat melakukan screening juga harus maksimal. Pemberlakuan prosedur seperti ini akan memudahkan pasien mendapatkan obat yang sesuai dengan kebutuhan klinisnya. Selain itu, hal ini juga mengurangi kesalahan penetapan jenis obat yang akan dikonsumsi hingga jumlah dosis yang dibutuhkan, sehingga proses ini membutuhkan waktu yang cukup untuk mendapatkan kebutuhan obat yang sangat sesuai dengan kondisi pasien. Apalagi prosedur yang diterapkan kepada apoteker juga harus dijalankan dengan sangat baik untuk menghindari berbagai masalah berkaitan dengan obat yang akan dikonsumsi. Screening resep atau biasa dikenal dengan pengkajian resep merupakan kegiatan apoteker dalam mengkaji sebuah resep yang meliputi pengkajian administrasi, farmasetik, dan klinis sebelum resep diracik. Tujuannya untuk menjamin keamanan dan kemanjuran dari obat dalam resep ketika digunakan pasien serta memaksimalkan tujuan terapi. Screening administratif. 1. Informasi pasien berupa nama pasien, umur, jenis kelamin, berat badan, dan alamat pasien. 2. Informasi dokter penulis resep berupa nama dokter, surat izin praktik atau SIP, alamat dokter, nomor telepon, dan paraf dokter. 3. Tanggal penulisan resep. Screening farmasetik. 1. Bentuk dan kekuatan sediaan. 2. Stabilitas. 3. Kompatibilitas atau ketercampuran obat. Screening klinis. 1. Ketepatan indikasi dan dosis obat. 2. Aturan cara dan lama penggunaan obat. 3. Duplikasi dan atau polifarmasi. 4. Reaksi obat yang tidak diinginkan seperti alergi, efek samping obat, manifestasi klinis lainnya. 5. Kontraindikasi. 6. Interaksi. Suatu hari, di sebuah kota kecil, terdapat apotik yang bernama Apotik Mazda. Tiba-tiba datanglah seorang pasien dengan membawa sebuah resep dari dokter. Asisten apoteker pun memeriksa ketersediaan semua obat yang ada. Setelah memeriksa ketersediaan obatnya, asisten apoteker pun memanggil pasien tersebut kembali. Selamat pagi Mbak, ada yang bisa saya bantu? Pagi Mbak, ini saya ingin menebus obat. Ini resepnya. Baik Mbak, bisa disebutkan nama, umur, dan alamatnya? Nama saya Indah, umur 30 tahun, alamatnya Pamulang.
Baik Mbak, saya periksa ketersediaan obatnya dulu ya. Mohon ditunggu di ruang tunggu. Baik Mbak. Atas nama Indah, umur 30 tahun. Iya saya Mbak. Atas nama Indah, umur 30 tahun, alamat Pamulang. Iya benar Mbak. Baik, ini ketersediaan obatnya ada semua. Ingin ditebus setengah atau semua obatnya? Semua obat Mbak. Baik Mbak, harganya 50.000. Cara mengkonsumsinya untuk obat Glimepiride 1 kali sehari 1 tablet pagi hari. Diberikan bersama sarapan pagi. Yang metformin 500 mg 2 kali sehari 1 tablet sebelum atau sesudah makan tiap 8 jam sekali. Dan ini Nerva Plus 5.000 1 kali sehari 1 tablet sebelum atau sesudah makan. Ada yang ingin ditanyakan Mbak terkait obat yang diberikan? Efek sampingnya apa ya Mbak? Efek sampingnya mual, pusing, ngantuk, bahkan gangguan pencernaan. Jadi diusahakan untuk tidak mengendarai kendaraan saat mengkonsumsi obat ini ya Mbak. Dan selama Mbak minum obat ini, Mbak harus mengatur pola hidup sehat dengan rajin berolahraga, makan makanan yang sehat, dan kurangi konsumsi yang manis-manis ya Mbak. Baik Mbak, terima kasih. Sama-sama, semoga lekas sembuh ya.